di dalam bahasa rohana saheru horaba sahedena oh sahedena mahama na dengar saya menyerahkan Tuhan malam ini yang terlibat karaba saya yang membuat sebagai welcoming yang berdoa yang worship leader sharing firman Tuhan yang menyampaikan nubuatan lahir masarenana samiharana menyerahkan setiap kami, menyerahkan setiap kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Oh biarlah ramai yang join malam ini, hati mereka dibuka, dijamah, diingatkan. Malam ini berduyun-duyun bersama-sama datang mencari wajah Tuhan. Rahabaranana akhirah habama kahedna sayin manama shahidena sahama lanina mahasidi menyerahkan setiap pribadi kami Pastor Carlo, Mama, Sister Anna, Sister Helen, Sister Jenna, Brother Calvin, Sister Marilo, Ramana Masidika, menyerahkan setiap kami dan yang akan masuk lagi. Karena di dalam nama Yesus lain kami lancar. Clear the line, menyerahkan Sister Florence Day ke dalam tangan-Mu. Roh CBKB Bukur kastani narka la ini Sina Mahama Sina Harabasa katarelayaha Ramana masa menyerahkan. Oh haleluya, malam ini malam luar biasa. Oh tonight, oh malam ini Tuhan melawat kami. Tuhan, oh kami membawa bersama-sama korban persembahan, pujian penyembahan ke dalam tangan-Mu Bapa. La era syahid, kuasa kegelapan kami ikat, kuasa kegelapan kami ikat di dalam nama Yesus. Oh kuasa-kuasa kegelapan, apapun levelnya, semua kami blok di dalam nama Yesus. In the mighty name of Jesus, we block the evil spirit, the powers, the rulers, principalities of block, we block in the mighty name of Jesus. Rahaika, Raeka, Saena Mahara, Hallelujah. Sahededea Sahera bara menyerahkan Sister Lily ke dalam tangan Tuhan, menjamah melawat setiap yang masuk dijamal, terus dijamah. The moment mereka masuk langsung they are touched by the Lord, mereka dijamah, disentuh, diberkati oleh Tuhan. Rahika Raema rohos kana ramasa Laira sirhe namasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami menyerahkan acara ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Praise God. Haleluya. Haleluya. Prophet Komar belum masuk lagi ya? Ya, belum lagi. Kita tunggu dia, nanti kita cepat habis, nanti dia belum masuk MPI ya. Haleluya. Amin, puji Tuhan ya. Selamat datang, welcome everybody
Ya, Amen. kalau boleh sebelum kita mula buka video sedikit lah, mau tengok itu wajah-wajah anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Just open your video for a while. Ya, Let us see your faces ya, oke. Zenaida, Ladatu ya. Ya, Merilu. Ya, ada dua Merilu sini. Merilu Lim, Merilu Penero. Welcome ya. Sister Jen, selamat datang. Praise God. Ya. Lawrence Day, welcome. Ya, saya rasa agak lucu sedikit ya karena setiap Friday morning Friday morning kita ada juga doa interchurch sini di Ipoh ya. Dan semua tutup video, tak mau buka. Nah, itu itu host saja yang buka video. Saya bilang kenapa tak buka video? Dia bilang, Pastor baru bangun, belum cuci muka. Dia bilang, rambut belum sisir. Oh, jangan. Saya bilang oke lah, saya paham lah. Ya, saya paham. Tapi kita ini kan malam, jadi saya rasa semua sudah mandi, sudah cuci muka. Alright, so boleh on video sedikit lah. Ya kadang-kadang kalau meeting begini kita tutup video itu yang host kadang-kadang rasa sunyi dia lonely dia rasa. So we give support ya kalau kita sharing pembukaan kita buka video sedikit lah, right? So maybe after worship kalau mau tutup video it's okay ya. Oke, selamat datang sekali lagi ya Lisa Gusti, praise God. Mungkin yang lain masih dalam apalah ya, nanti mereka lambat sedikit masuk tak apa. Praise the Lord. Ya, Ibu Jen sana, thank you for opening your video. Praise God. Alright. Ya, kita mau buka dalam doa ya malam ini. Ya, puji Tuhan, thank you ya semua, terima kasih karena masuk malam ini. Ini saya pikir meeting yang ketiga ya, Pastor Jiper. Ya, yang ketiga. Ya, meeting yang ketiga ya. So kita teruskan dengan meeting ini karena kita boleh didorong, we can be encouraged ya. Firman Tuhan diberitakan. Sometimes we have words of encouragement, prophecy, prophetic words ya. Prayer ya. Kita menerima doa, menerima firman, menerima dorongan. Saya pikir baguslah ya. So kita perlu konsisten dan sama-sama kita membina ini platform untuk doa, memuji Tuhan dan juga didorong ya, dan juga fellowship ya. Praise God. Kamu boleh juga invite kawan-kawan yang lain lah ya, invite your friends, family to join us ya. Setiap hari Selasa malam jam 9:30 ya. Give the time ya. Praise God ya. Ya, ramai juga yang saya kenal di sini ya dari Ladatu, number of them here dari Ladatu. Praise ya. Ya. Jejak Relu kasih. dari Ladatu, Zenaida ya, Hati Zenaida dari Ladatu. Ya, praise God. I have my church member here, Kelvin Chia is my church member, Lily is my church member. Right? So praise the Lord. Alright, so kita mau berdoa lah, Pastor. Ya, silakan. Ya, let's pray. Kita buka meeting kita pada malam ini. Mari kita berdoa ya. Praise God. Hallelujah. Terima kasih Bapa malam ini. Terima kasih karena Engkau kumpulkan kami malam ini di dalam JPM malam ini. Engkau berkati kami, Engkau berbicara dalam hidup kami Tuhan lewat firman Tuhan, lewat pujian penyembahan, berbicara dalam hidup kami lewat Tuhan nubuatan-nubuatan, dorongan-dorongan pada malam ini. Just be with us and speak to us, Lord, we pray. Encourage us as we fellowship here in this platform. We thank you so much, Lord. We pray that you bless this platform, bless this GAPM in Jesus' name. And we pray that many more will be encouraged, many more will be here as we gather and pray and worship together, Lord. Thank you so much. Terima kasih, Bapak. Kami menyerahkan waktu kami dalam tangan-Mu. Berkati Pastor Jiper yang akan memimpin dalam pujian penyembahan malam ini dan juga ya Pastor Kumar yang akan mengungsikan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua Bapa. Terima kasih, kami serahkan waktu kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Saya serahkan kepada Pastor Jiper untuk pimpin kita dalam
pujian penyembahan. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Oke, shalom shalom kepada semua. Kita mulakan dengan ya penyembahan, bahwa walaupun dalam kehidupan kita ini banyak ada saja yang tidak baik, tapi kita mau istiharkan. Dan memang sebenarnya Tuhan kita itu baik ya. Ya, Amen. jadi jangan pandang kepada dunia sekeliling kita. Ada saja perkara-perkara yang menyakitkan, menyedihkan, melukakan. Tetapi just remember, dan kita hanya ingat saja bahwa Tuhan itu baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, kami mau mengistiharkan kebaikan Tuhan. Bahkan bahwa Tuhan adalah sangat baik dalam kehidupan kami. Terlalu banyak perkara yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kami. Dan Bapa di surga, pada saat ini, malam ini biarlah dengan lagu ini kami mengistiharkan kebaikan Tuhan, dan itu sungguh haleluya nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan bahwa kami semua mengalami kebaikan Tuhan. Bukan hanya sekadar kata-kata kebaikan, tetapi sungguh Tuhan, kami menerima banyak perkara, banyak cara Tuhan menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Lagi sekali, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama kita katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan, sungguh Tuhan, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Kau jadikan berarti.
baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, kau jadikan hidupku berarti. Oh, berarti, sungguh berarti. Oh, sungguh baik kau Tuhan, sungguh baik kau Tuhan, sungguh baik Engkau Tuhan. Semua baik, semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Oh, berarti, sungguh kami berarti, sungguh kami berarti di dalam-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan kepada kami yang tidak putus-putusnya. Oh Tuhan, itu yang membuat kami, hidup kami berarti. Kami tidak lagi memandang diri kami dengan penuh dengan kecelakaan atau kemalangan. Tapi kami tahu cabaran banyak datang, tapi kami tahu Tuhan baik. Tuhan yang baik akan menjaga, memelihara kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dan Tuhan, kami mau masuk bersama-sama Tuhan bersama. Haleluya. Kurahasan nama Rama Serena. Alerada nama saya. Mari kita bersama-sama berjalan masuk Hiridina. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari lihat dengan segenap hati kita bersama-sama. Ku
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus, namamu kudus, namamu kudus. Dihiri merasa heda sanana sahayana lur khasayana sahedana nahedna sahedna nahesahede khana mashahan ma lana ma mashahan ma kharoshi Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar
awan kemuliaan-Mu, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Awan kemuliaan-Mu, awan kemuliaan-Mu turun atas setiap kami. Curahkanlah, curahkanlah Roh-Mu, Roh Kudus-Mu, penuhi setiap tempat kami, penuhi setiap tempat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami untuk menerima benih firman-Mu yang jatuh di tanah yang subur. Shahones lahin naman sa idinina Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Serahkan kepada host ya, Pastor Carlo ya. Ya, praise the Lord. Terima kasih Pastor Jiper memimpin kita dalam pujian penyembahan ya. Wonderful time. Praise God. Dan kita menyembah Tuhan, kita connect sama Tuhan. Alright, hadirat Tuhan ada bersama dengan kita walaupun kita berada di lain-lain tempat. Ya.
Tapi kita percaya saat kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan datang dalam kehidupan kita, menyertai kita. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi selamat datang kepada semua, bagi mereka yang juga baru masuk ya. Welcome everybody. Ada yang pertama kali malam ini, kita mau welcome Anda. Ya, kita mau sambut Anda pada malam ini. Ada yang pertama kali, first time? Ya, Sister Jane first time ya? Ya, Ya, puji Tuhan. Dari mana ya, Ibu Jane? Spita. Oh, di Sipitang. Sipitang. Wow. Oke. Ya, puji Tuhan. Welcome ya. Selamat datang ya. Praise the Ya. Lord. Ya, ada lagi yang pertama kali malam ini kita mau sambut kamu. Sister Gloria dari mana? Boleh tolong buka videonya kalau boleh. Ya, Sister Sister Gloria Gloria. and Rev Lizun. Ya, yang saya tidak pernah nampak nama ini, ya silakan. Ya. Rev Lizon itu Reverend Lizon ya? Lizon ya? Ya, Alright. kalau boleh kenal-kenal. Ya juga Ya, shalom kepada Ju, ah, ya, family dari kampung. Ya, puji Tuhan. Ya, ya. shalom, 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 Pastor Carlos. Ya, Ya. Pastor Lizon kan? Ya. Oh, Ya, sudah jumpa Pak ini? oh kenal pula ya. Ya, sudah kenal nih Pastor Lizon, pernah jumpa. Oke. Ya, Sayang dia saya. bawa durian hari itu, dia jual durian. Haleluya, cerita durian. Pastor Durian. Lizon ya. Ya, dari Gopeng ya, Gopeng kan? Ya, Hmm. Gopeng. Ya, Gopeng ya. Ya, terima kasih ya karena join kita malam ini. Harap boleh jumpa selalu ya. Ya, Ya, kalau Marilu tidak. Penero Ladato juga ya. Marilu first time kan malam nih. Ya, welcome you. Praise God. Ya, good to see you. Okay, Oke, mungkin kita alright. boleh. Winnie first time ya, Winnie. Ini Ya, ya, boleh buka video, kita boleh ya. tengok kenal. Ya, Winnie dari mana? Alright. How about Andrew? Andrew first time kan? ini Andrew siapa nih? Saya punya father-in-law. Oh, ini father-in-law saya. Oke, Pak Rela. Oke, selamat malam Pak. Nah, Puji Tuhan ya. ah, Good to see you. Oke, ya kita kenal-kenal ya. At least saya pun dapat kenal semua yang di sinilah ya. Praise God. Alright, kita akan teruskan ya malam ini. So firman Tuhan ya malam ini. ya, yes. Ya, kita serahkan waktu ini ya. We pass this time to Reverend Kumar ya, to share the word of God tonight. Ya. Ya, Haleluya. Over to you ya, Reverend Kumar. Hai, shalom semua. Shalom. Wow. Boleh dengar kan suara? Boleh jelas. Sorry. Tadi I tadi masuk sebab ada internet problem dekat sini. Oke. But alright, I just Pastor Jipa tadi worship solid, cakap, Oh, right? asik. Was very good worship. Ada really touched by the worship. Alright, ada kawan-kawan saya semua di sini. Selamat datang. Ada Pastor Lizun, kawan lama-lama saya di Gua Musang dulu. Okay, pun ada di sini. Thank you for coming. Dia terima undangan and then masuk. Alright, now hari ini saya nak berkhotbah sedikit. Just give me a few minutes untuk share the word. Okay, saya akan campurlah dalam bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. Kalau ada sangkut mana-mana, Pastor Jipa ataupun Pastor Carlo boleh masuklah. Okay, and then now today title saya, tajuk saya adalah persaudaraan bertentangan dengan kecemburuan. Okay, persaudaraan itu bertentangan dengan kecemburuan. Okay, kalau nak ambil note bolehlah sikit. And then this is relationship versus jealousy. Relationship versus jealousy. Okay.
Now, 1 Samuel 18. Kita nak lihat verse 1 hingga ayat 18. 1 Samuel ayat 18, pasal 18, ayat 1 hingga ke 15. Okay. Now, boleh saya baca? Saya akan cepat-cepat baca lah. Saya akan baca, saya akan bagi tahu, I read one by one. Now, number 1, kalau boleh tulis nombor 1, apa yang saya nak share ini adalah nombor 1, covenant relationship is stronger than friendship. Covenant relationship is stronger than friendship. Persaudaraan mengikut perjanjian. Persaudaraan mengikut perjanjian lebih kuat daripada persahabatan. Amin. Wow, luar biasa. Amin. Amin. Persaudaraan mengikut perjanjian lebih kuat daripada persahabatan. Dan saya akan menunjukkan daripada Alkitab cerita Daud, Daud dan juga Yonatan. Okay, ketika Daud ayat 1 ya, ayat 1 ke 3. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, berpadulah mereka. Okay, mereka menjadi padu, mereka menjadi bersatu. Okay, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Now, persaudaraan kita belum sampai tahap itu lagi ya. Okay, ini baru mula lagi, baru berkenalan. Selalu Apostle Jipu akan sebut, kita baru berkenal-kenalan. Belum lagi ke tahap ini. Tapi hari ini saya buat nubuat dalam sharing word ini. I'm prophetically speaking about the future that is going to happen one day. Satu hari nanti kita akan datang ke tempat ini. Okay, datang ke tahap ini. Kita belum lagi tahap itu. So kita akan bina sampai ke tahap ini. So perpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. So Yonatan mengikat perjanjian ini yang penting dengan Daud. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. So this is covenant relationship. Jonathan makes a covenant with David. Jonathan adalah daripada keluarga lain dan David adalah daripada keluarga lain. Dua-dua pun daripada daripada kumpulan yang lain juga. Okay, they are from different tribes. One is Benjamin. Saul adalah Benjamin punya tribe dan David adalah daripada Judah punya tribe. Okay. So tribe dia orang pun berbeza kan. So kita lihat dua tribe itu walaupun berbeza, walaupun kita berbeza. Okay, saya daripada tribe yang lain, kamu mungkin tribe yang lain, kita daripada bangsa yang lain. Tetapi di sini kita melihat dua bangsa itu menjadi satu. Dua bangsa itu berkongsi menjadi lebih kuat, membuat covenant relationship, membuat what we call persaudaraan mengikut perjanjian ya, yaitu lebih daripada persahabatan yang biasa. Persahabatan yang biasa. Ini saya panggil persahabatan yang luar biasa. Amen. This is beyond the natural friendship. You know, they became very close. So beyond their own family punya background, dia jadi satu beyond family ya. So Yonatan mengikut perjanjian dengan Daud kerana ia mengasihi dia seperti dirinya. And now sebelum saya pergi verse 4, ayat nombor 4, saya nak bagi nombor 2, point nombor 2. So dalam point nombor 1 kita tahu apa yang kita bincang hari ini adalah persaudaraan, bukan yang biasa, persaudaraan yang luar biasa, iaitu saya panggil covenant relationship, persaudaraan mengikut perjanjian. Amen. Persaudaraan mengikut perjanjian. So kalau persaudaraan mengikut perjanjian itu mesti berlaku di arena Tuhan, bukan arena kita sendiri. It's not just by earth, it's by God. Covenant in between God, just like marriage, seperti perkawinan. Okay, perkawinan itu satu covenant. Okay, satu perjanjian di kaliat Tuhan dan juga kaliat manusia. Right? Now, number 2, leadership beyond family ties. Leadership beyond family ties. Kepimpinan di luar ikatan keluarga. Nah, kita nak lihat apa itu kepimpinan di luar ikatan keluarga, ayat 4 dan 5.
Okey, mari saya baca ya. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. So everything that Saul had, protection, apa nama, Jonathan, Jonathan. Apa yang Jonathan ada, semua protection yang Jonathan ada diberi kepada David. Now, kepimpinan ini di luar ikatan keluarga ya, bukan dalam keluarga. Kepimpinan ini di luar ikatan keluarga. Now, let me read verse 5, then I will explain. Daud maju berperang dan selalu berhasil di mana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Amen. Now, something is happening beyond family ties. Satu yang berlaku di sini adalah lebih daripada ataupun luar daripada ikatan keluarga. Okey, bukan ikatan keluarga. Yang pergi berperang itu bukan Jonathan ya. Yang pergi berperang menjadi orang number one di medan perang itu adalah David daripada kumpulan lain, daripada tribe yang lain. So dia yang pergi untuk warfare. Alright, so God will choose somebody among us who may not be from the same tribe, may not be from Sabah, may not be from Sarawak, may not be from Penang. Okay, daripada tribe yang mungkin bukan orang Sabahan, mungkin bukan orang Sarawakin, mungkin bukan orang Iban, mungkin bukan orang India, mungkin bukan orang. So tidak kira siapa saja, Tuhan boleh memakai guna. Amin. Tuhan boleh memakai guna untuk berperang di arena untuk Tuhan Yesus. Amen. So it means everybody can be useful in the kingdom of God no matter who. Tapi di sini apa yang berlaku adalah saya ada sesuatu kekuatan, atau katakan saya ada sesuatu kekuatan daripada Tuhan. I got something with me. That means saya ada pedang, saya ada belt, saya ada perisai dan semuanya. Okay, all these things I have. That means the armor of God. Tapi I am willing to, saya sedia untuk memberikan armor of God itu kepada Puan Rosna. Okay, Mak Rosna. Okay, saya berikan. Okay, that means I'm willing to give and say, okay, sekarang ibu pergi untuk berperang. Alright, saya beri kuasa. Saya beri, walaupun kamu bukan keluarga saya, kamu bukan daripada tribe saya, kamu bukan orang India, ataupun kamu bukan daripada Semenanjung, tetapi saya boleh beri kalau saya ada cinta. Kalau saya besarkan persaudaraan. Amen. Kalau bersaudara saya ini betul, saya akan berikan apa yang saya ada kepada Apostle Jipa. Kalau Apostle Jipa punya persaudaraan dengan saya ini betul, dia akan berikan apa yang dia ada kepada saya. Dan seperti juga saya boleh berikan, kamu boleh berikan kepada Pastor Carlos dan Pastor Lizon dan Pastor yang lain di sini, ataupun saudari-saudara di sini. Kita boleh share apa yang kita ada. Itu yang Yohanes, itu yang kita lihat, what do we call, Jonathan ya. Jonathan menunjukkan kepada kita, walaupun dia anak raja, tetapi dia tidak action. Dia tidak kata, saya adalah lebih tinggi daripada kamu, saya adalah lebih dahsyat daripada kamu, saya tidak boleh berikan pedang saya. Dia berikan pedangnya. So this is powerful. He is giving away his own weapon of war to his so-called brother in the spirit. Alright? We are brotherhood in the spirit. Kita adalah saudara dalam roh. Hallelujah. Amen. Kita adalah saudara dalam Kristus. Dan dari situ kita boleh share apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nombor 3, the power and the danger of exaltation. Alright? The power and the danger of exaltation. Kuasa dan bahaya apabila seorang ditinggi-tinggikan. Okay? Seorang ditinggi-tinggikan. Okay, ada kuasa dia dan juga ada kita harus berjaga-jaga ya. Ada kuasa dia, ada juga bahaya dia. Apabila seorang itu ditinggi-tinggikan. Alright, nombor 6, verse 6 to 9. Alright, 6 hingga 9. Okay, setakat ini semua faham, tak faham? Alright. Semua boleh follow. Tolong bagi thumbs up ke, so saya tahu semua
follow saya. Great, Hallelujah. great, great. Thank you. Thank you. Haleluya. Amen. Okay, now verse 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota. Nah sekarang Daud pergi berperang. Dia pergi berperang dengan perisai siapa? Okay? Dengan kekuatan yang diberikan oleh siapa? Jonathan. Dia gunakan the armor. He is using the armor that was given to him, the sword, pedang yang diberikan kepadanya oleh sahabatnya, his friend. Tetapi bukan just a friendship, but this is called covenant relationship. So there is power in covenant relationship. Ada kuasa dalam perjanjian di dalam Yesus. Okay? Persaudaraan perjanjian itu adalah penting. So when he give, he is winning the war. Sekarang dia menjadi kuat dan menangi peperangan itu. So keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. Is it menyongsong, right? Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, tambourine, dan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. I mean music, diorang main music, diorang celebrate, and then they are singing. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balas katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Okay? So, something is happening here. No, comparison is dangerous. Okay? Comparison is dangerous. Apabila orang lain compare saya dengan Apostle Jipa, ataupun ada orang lain compare Apostle Jipa dengan Pastor Carlos, ataupun Pastor Carlos dengan saya, ataupun Sister Anna dengan Sister Doris, kita buat comparison. Inilah bahaya dia. Okay? Bukan kita yang compare, tapi orang tengah itu. Inilah bahaya dia. So kita kena jaga orang tengah kita. Kita kena jaga orang yang bersama kita. Okay, hari ini dia bersama kita, esok dia mungkin tak bersama kita. Tetapi sebutan dia yang compare kita. Yang kata, oh Kumar lebih dahsyat, dia lebih dahsyat daripada orang ni. Okay, orang ni lebih dahsyat daripada orang itu. So kita selalu compare. Yang inilah yang akan membawa kesusahan, kuasa dan bahaya apabila seorang ditinggikan. Kadang-kadang kalau kamu kata, oh aku mau ni dahsyat, okay, walaupun saya rasa bangga, tetapi orang lain mungkin tak suka. Dan mungkin saya angkat-angkat orang lain tu, orang lain suka. Orang yang lain yang dengar saya angkat-angkat orang lain tu, dia tak suka. So dalam grup ini, janganlah angkat-angkat. Kalau nak angkat, angkatlah semua sekali. Okay? Jangan rendahkan siapapun. Tapi dalam grup ini, kita mau angkatkan semua. Jangan ada orang tengah itu angkat satu orang saja. Itu bahaya. So kita harus melihat, okay, we have to be very careful dalam grup ini ke, dalam grup lain ke, ataupun dalam gereja kita ke, okay. We have to look and see if somebody is, glorifying us and putting somebody else down. Dan di sini, Raja Saul direndahkan, tapi Daud, orang yang pergi berperang itu ditinggikan. Now, I want to show you something. Now, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah. Oh, Saul sudah jadi marah dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku dihitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. So dia pun sudah rasa leceh. Dia rasa macam, dia orang kata dia lagi dahsyat. Lebih baik dia jadilah ketua. Dia tak suka, tapi dia kata, habislah. Habis ni dia akan ambil alih. Dia akan jadi ketua. Dia akan jadi raja. Okay? So something that is happening within us. This is the danger, my friends. I'm telling you, this is the reason why groups are breaking off. Right? Inilah sebabnya grup pecah. Inilah sebabnya satu family pecah. Inilah sebabnya satu church pecah. Okay? Sorry untuk language saya kan, tapi saya bukan nubuat ini. This is not a prophetic word. I'm not prophesying that this will happen, but I'm telling you the danger of when we
when we exhort one person and discourage another person. Kalau kita mengangkat satu orang dan merendah-rendahkan satu kumpulan lain, itulah bahaya dia. Semua harus dilihat sama rata juga. Amen. Walaupun Pastor Jipa lebih dahsyat buat worship. Saya kata, Pastor Jipa, thank you. Worship dahsyat hari ini. Praise the Lord. Lain kali ada orang lain buat worship, saya akan katakan yang sama juga. Amen. So, kalau tidak, dia akan menjadi saya mengangkat seorang dan merendah-rendahkan seorang lagi. Alright? So, kalau saya tak kata pun, orang lain akan berkata apabila orang lain yang worship lead atau orang lain yang berkhotbah nanti. Alright, now let's see. Saya ingat verse 9. So, apa yang sudah jadi? Sejak hari itu, verse 9, 9. Sejak hari itu, maka Saul selalu menjadi apa? Dengki. Dia sudah jadi dengki. Alright, dengki, sudah jealous. Dia sudah jadi jealous. Okay, now number 4. Lagi satu lagi number 4 and number 5 saja. Jealousy and hatred. Jealousy and hatred can lead to false prophecy and revenge. Very dangerous. Jealousy and hatred can lead to false prophecy and revenge. Okay, kecemburuan dan kebencian. Kecemburuan dan kebencian boleh membawa kepada nubuat palsu. Okey, kebencian boleh membawa kepada nubuat yang palsu dan juga dendam, rasa dendam. Okey. So now verse 10 and 11, 10 dan 11. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu kerana pikirnya, baiklah aku menacapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Amen. Now, what we are seeing here, now in the Bible, in English, it says this, and it happened in the next day that this pressing spirit from God came upon Saul and he prophesied inside the house. Dia bernubuat. Saul bernubuat. Macam mana dia boleh bernubuat? Kuasa roh jahat sudah datang kepada dia. Dia nubuat. So, profesi yang dia bagi itu bukan yang tepat. Bukan yang betul. So, kita kena jaga. Kadang-kadang kalau kita ada jealousy, ada kebencian dalam diri kita, profesi nubuat yang keluar daripada kita itu ada kemungkinan besar kemungkinan besar palsu, tidak benar. Bukan dari Tuhan, tapi daripada iblis. Iblis boleh menggunakan, walaupun saya pastor, walaupun saya pendeta Tuhan, tetapi kalau saya jadi jealous, jadi benci di dalam saya terhadap seseorang. So, roh jahat itu boleh mengambil alih dan memberikan saya satu nubuat yang salah tentang orang lain. Salah tentang grup, salah tentang gereja. So, ini akan membawa satu yang paling dangerous, paling bahaya untuk kebangkitan Tuhan dalam diri kita ya. Now, the last one, verse 11, 11, Saul melemparkan. Kita sudah tahu. So, apa yang dia ada, dendam itu, bukan saja dibuat nubuat yang salah, nubuat yang tidak betul, tetapi dia membunuh orang yang dia angkatkan. Alright? Dia angkatkan dia bagi dia jadi pendeta ataupun pemenang ataupun perwira. Tetapi orang yang dia jadikan perwira itu sekarang dia tak suka. Walaupun dia boleh nyanyi, dia boleh keluarkan iblis. Okay, he can worship and he can let the devil go. He knows, Saul knows the power that David has, but yet he wants to kill him. Why? Dalam grup ini juga kita boleh tahu, okay, Sister Doris ada kuasa, ada kekuatan untuk berdoa. Tetapi kalau saya ada sesuatu yang tidak baik, kebencian terhadap Sister Doris ataupun jealousy terhadap Sister Doris, saya just gunakan Sister Doris ya, sebab saya lebih kenal, lama sudah kenal dalam grup ini. So saya kebencian dengan dia, saya tak suka. So saya boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atas dia dan juga plan sesuatu untuk bunuh dia spiritually, kill her, go and talk bad about somebody. Okay, saya boleh pergi melontar batu dari belakang, orang katakan. Okay, so saya melontar, bukan saya buat, sister.
bukan saya sister, tetapi saya yang mengumpulkan orang, buang batu atas dia daripada belakang. Alright, di sebalik batu. Alright, so just be careful that we cannot allow jealousy to come into us. Okay, jangan berikan jealousy pada hati kita. Don't, because jealousy and hatred will lead to false prophecy. Kecemburuan dan kebencian boleh membawa kepada nubuat yang palsu dan boleh membawa dendam. Last kali, okay, the last one, okay, terakhir sekali, David behaved wisely. Okay, Daud berperilaku dengan bijaksana. Inilah yang kita harus lakukan. Apa juga yang jadi, kita harus jadi bijaksana. Okay, alright, bijaksana itu apa yang kita perlukan. 12 to 15, 12 hingga 15 ya. Saul menjadi takut kepada Daud kerana Tuhan menyertai Daud. Amin. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kumpulan kita. Tuhan menyertai gabungan kita. I declare in Jesus' name that the Lord is with us. And people are already fearing this group. People are fearing you. People are fearing us. Because the Lord is with us. The fire of God is with us. Kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan ada bersama kita. Ketakutan itu ada di luar. Jangan bawa ketakutan daripada luar. Takutan daripada kumpulan lain di dalam tempat ini. Sebab yang ketakutan itu adalah yang di luar. Yang itu bukan kita punya pasal. Alright? It's not our problem. It's their problem. Alright? So now David is not fearful. David tidak takut. Daud tidak takut. Yang takut itu Saul. Right? Saul yang ingat dia lebih tinggi. Dia yang takut. Bukan Daud. Daud kecil tapi dia tidak takut. Amin. Now, Saul menjadi takut kepada Daud sebab dia tahu Tuhan menyertai dia. Now, verse 13. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentera. That means dia hantar Daud ke depan untuk warfare. That means hantar dia, pergi dia dulu. Kalau mati, matilah engkau. Okay? So David was sent into the battlefield, to the front lines of the battlefield, so that he can be killed by the enemy. Tetapi Tuhan menyertai Daud. Tuhan menyertai kita. Walaupun kita pergi ke depan untuk melawan iblis, kita akan menang. Amin. Sebab Tuhan bersama-sama kita. Tuhan bersama-sama orang yang berdoa di sini. Tuhan bersama-sama orang-orang pastor-pastor dan juga apostle, prophet dan semua fivefold ministry di sini. Tuhan bersama kita. Walaupun kita ke depan, kita akan balik untuk mengatakan Tuhan memberi kita kemenangan. Amen. The last one near verse 14 and 15. 14 dan 15. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Amen. JAPM, Tuhan menyertai kita dan kita akan menang dalam apa jua kerja yang kita buat. Perjalanan kita akan dilaksanakan oleh Tuhan. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia padanya. Amen. Hallelujah. Amen. That's all. Amen. Dan Tuhan bersama kita. The Lord is with us. We fear no evil, no demon, no man. Nothing can stop us because God is in the midst of us. People of God. Tuhan berada bersama-sama kita. Roh Kudus berada bersama-sama anda. Okay, setiap kamu diiringi oleh Roh Kudus. Ribaka Shanda Rabaka Riandi. Pastor, kalau you can take over and maybe you can pray. Ribaka Takarian. Amen. Hallelujah. Thank you. Reverend Kumar, thank you ya dengan perkongsian firman Tuhan. Ya, it's a divine relationship, suatu hubungan ataupun persahabatan ilahi ya. It's a divine relationship ya di antara Daud dan juga Jonathan ya, David dan Jonathan. It's a wonderful relationship di mana kita boleh belajar banyak seperti apa yang dikongsikan oleh Reverend Kumar tadi ya. Dan penting untuk kita ada divine connection, divine relationship untuk kita bersama-sama ya membina platform JAPM ini dan juga melayani Tuhan ya, bersama-sama kita melayani Tuhan. Karena di dalam kesatuan, in unity, dalam kasih antara satu sama lain, luar biasa Tuhan punya pekerjaan ya. God can do great and mighty things ya. Thank you Reverend Kumar for encouraging us ya, mendorong kita lewat firman Tuhan pada malam ini ya. Amen. Saya percaya kita semua didorong dan kita menerima
sesuatu daripada perkongsian firman Tuhan pada malam ini. Puji Tuhan. Saya akan serahkan waktu kepada Pastor Jipper, ya. Oke, shalom, puji Tuhan, kita sudah diberkati. Saya percaya ini quality, nilai ya di dalam hubungan. Jadi sudah Prophet Kumar sudah menjelaskan sebentar tadi. Oke, sebelum kita masuk di dalam acara penyampaian kata-kata nubuatan daripada Tuhan, hati saya digerakkan untuk berdoa untuk bagi saudara-saudari kita, para hamba Tuhan, kalau ada yang sakit atau ada apa-apa gangguan, kita sambil masa 2-3 menit untuk berdoa untuk kalian, ya, supaya kamu nanti ketika menerima kata-kata nubuatan itu kamu sudah rasa lega. Ya, jadi kamu jangan, bagaimana kata nubuatan itu indah, tapi kalau kita masih di penjara, terikat, kita tidak boleh menikmati apa yang kata-kata nubuatan yang adalah membangun iman kita. Mari kita mengambil dalam 1-2 menit ini, saya mau berdoa bagi saudara siapa sahaja. Ya, siapa sahaja Tuhan melihat apa yang kita alami, siapa saja yang sakit, siapa yang saya mau istiharkan. Oh, haleluya, inamarabasyakat. Rahasatihinarkama. Pada saat ini di dalam nama Yesus, kami mau mengambil kesempatan ini untuk mengistiharkan bagi para anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang lagi sakit-sakit ataupun ada gangguan-gangguan yang lain, apapun yang serangan-serangan daripada kuasa kegelapan, di dalam nama Yesus. Oh, rahai khasyenaka, di dalam nama Yesus. Walaupun mata jasmani kami tidak melihat, tapi kami tahu bagaimana iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari peluang, mencari kesempatan menerkam anak-anak Tuhan. Tetapi pada saat ini, di dalam nama Yesus, bagi anak-anak Tuhan yang cedera, yang luka, yang dianiaya, yang disakiti, pada saat ini di dalam nama Yesus, saya istiharkan, saya perintahkan kata-kata kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. In the mighty name of Jesus Christ, sembuh, heal in the mighty name of Jesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh, karabasakarakan. The air. Kalau ada yang gangguan-gangguan yang sedang menjadi sasaran daripada kuasa roh Jezebel, roh yang daripada kuasa kegelapan yang diutus, yang diantar khusus untuk melemahkan, untuk menjatuhkan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus saya perintahkan. Oh, anak Tuhan ini dilindungi, hamba Tuhan ini dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Ada api Roh Kudus yang melindungi. Raeha, Saea, I command the protection. Saya perintahkan perlindungan daripada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami semua disucikan dengan darah Yesus. Disucikan dengan kuasa darah Yesus. Oh, haleluya, sekekal. Kalau ada para anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang sukar untuk melepaskan kata-kata pengampunan, sukar untuk melupakan apa yang telah terjadi di masa yang lalu, yang kepahitan, pada saat ini di dalam nama Yesus saya berdoa supaya anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan, kami semua mendapat kekuatan daripada Tuhan, kekuatan daripada Roh Kudus untuk melepaskan, untuk melupakan di dalam nama Yesus. Supaya kami, saya perintahkan dalam nama Yesus, roh kemenangan, roh lebih daripada pemenang di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan saya berdoa supaya anak-anak Tuhan, semua kami anak-anak Tuhan dipersiapkan untuk menerima kata-kata yang membangun, kata-kata nubuatan, kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, supaya kami dibangun, dikuatkan di dalam nama Yesus, dalam nama
nama Yesus. Haleluya. Dan pakailah para nabi Tuhan, para hamba Tuhan untuk menjadi saluran, menyampaikan apa yang Tuhan sudah sediakan buat setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah. Oh, biarlah sekarang ada strong connection antara sorga dan hambanya untuk anak-anak dan para hamba Tuhan semua. Allahi rahasa ihanaka. Oh haleluya, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Serahkan kepada para nabi Tuhan untuk menyampaikan. Haleluya. Kita mengambil 1 menit atau 30 saat untuk menyembah Tuhan dulu, untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan para nabi, mempersiapkan hati kita supaya kita menghargai. Kita harus punya sikap yang benar ketika menerima nubuatan daripada Tuhan. Jangan pandang rendah, jangan diragui. Pada saat ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, lahirana, biarlah semuanya murni, saluran yang murni. Apa yang Tuhan sampaikan boleh dibahagikan, disampaikan dengan lancar, tanpa ada yang tercicir. Semuanya lancar diterima oleh para anak-anak Tuhan. Kami mau belajar untuk menghargai apa yang disampaikan, dan kami akan simpan, kami akan doakan. Oh haleluya, dan mempraktekkan. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah. Oh berbicaralah Tuhan. Hey, Serenina. Berbicaralah Tuhan, kami mau dengar. Kami mau buka hati kami untuk menerima apa pesan Tuhan buat kami. Oh kami mau hargai. Kalau kami terima banyak-banyak nubuatan pun, kalau kami tidak menghargai, tidak mempraktekannya, itu sia-sia sahaja. Tetapi setiap apa yang disampaikan kepada kami akan simpan, kami akan doakan. Oh haleluya, kami percaya Tuhan, malam ini Tuhan mau berbicara melalui para nabi Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, telinga kami dikuduskan, telinga para nabi, hati para nabi dikuduskan, supaya hanya yang daripada Roh Kudus saja yang mereka terima. Haleluya. Kami buka telinga hati kami terhadap suara Roh Kudus, suara Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami blok hati dan pikiran kami daripada suara-suara kegelapan. Roho sakarmana dihitarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yeshua HaMashiach, kami memulakan, oh haleluya, pemberitaan nubuatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oke, mungkin kita. Thank you, Lord, Father. Thank you, Lord. Now, I just feel some people need healing. Saya percaya ada beberapa orang di sini perlukan kesembuhan. Okay, kesembuhan daripada Tuhan. So I want to release a prophetic word of healing upon you. Then whoever needs it, I want you to just give me a thumbs up picture. Tekan yang thumbs up itu kan, cap jari atas yang mengatakan ya kamu perlukan healing, kamu perlukan penyembuhan daripada Tuhan. Dan saya mau doakan penyembuhan itu ataupun memberi nubuat yang membawa penyembuhan itu. Alright, so yes, Apostle Jipa, okay, Marilau sister ke ataupun brother, saya pun not sure, but I just mention nama saja. Kalau saya nampak yang ada what do you call mark itu, okay, boleh letakkan mark. So saya okay, thank you Lord. Riba kababarian. Alright, kalau nak
Saya doakan buat thumbs up once more time, satu lagi kalian thumbs up untuk menerima penyembuhan, doa penyembuhan daripada Tuhan ya. Macam ini ya. Buat macam ini. Ya. Ada tanda macam itu. Macam Apostle Jipa buat kan? Ya. Macam tu. Kalau perlukan doa untuk pembebasan Ya. daripada attack, spiritual attack dan sebagainya. Thank you. Thank you. Okay. Doris dia sakit, dia demam. Tadi. Okay, alright. Daripada itu Arian, alright, let's pray. Ribaka shika babarionda rakata ladurma shikiri dibidiando. Ribaka babariando rubalataka babariando rushi ribala dariandi. Ribaka babariando rubalahanda rakuta kabarianda. Kita nak doakan untuk Sister Doris sekarang. Ribaka baba, kita angkat tangan terhadapnya, terhadap Doris. Ribo katari andu ruburi andarabah. Dalam tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan memberkati Sister Doris dan memberikan satu kekuatan yang luar biasa. Apa yang berlaku pada dirinya adalah satu attack daripada kuasa jahat, dan semua kerja kuasa-kuasa jahat terhadapnya kita batalkan. Every plan, semua rencana dia kita batalkan. Kita membuat nubuat, satu nubuat yang bagi dia semua nubuat terhadapnya akan berlaku. This is the season and time for Sister Doris. For your time has come to receive your healing, untuk menerima kuasa Tuhan, bukan untuk nubuat saja, tetapi untuk menerima kuasa untuk penyembuhan yang sempurna, yang lebih daripada luar biasa. So right now in Jesus' name, we release that grace of healing and anointing and the Lord's deliverance upon Sister Doris right now in Jesus' name. Riba kababari undurubu kababari anda. Riba kaba. The Lord is saying to you, Sister Doris, Tuhan berkatakan apa nubuat yang Dia telah berikan kepada kamu, Dia tidak jauh dari kamu. Dia seperti dekat saja, terlalu dekat. Tetapi ini seperti ini seperti macam ada guli dekat diri kamu. Guli ya. Kita main guli kan, kita lontar guli itu. Macam guli marbles, guli. Kita lontar guli, kita main guli dulu kan. Yang guli-guli kecil itu. Pastor betul kan saya cakap tu? Okay. Ya, betul guli. Guli, okay. Guli. Macam marbles yang kecil-kecil tu kan. So I feel dalam tempat itu, Sister Doris, ada beberapa guli, lebih kurang 10 hingga mungkin 5 hingga 10 guli kan. It's yours. That means dalam court kamu. Tetapi kamu tidak boleh ambil sebab selalu ada attack. Yang guli itu adalah untuk kamu ambil dan lontar pada target kamu. Tapi kamu nak ambil tetapi tidak boleh ambil guli itu. Alright, you wanted to take that marble to throw against the enemy. Every time you want to throw, you get attacked. No, we are overcoming this right now in Jesus' name. Saya buat nubuat, satu nubuat untuk membawa kamu ke arena baru, ke lokasi spiritual yang lain dalam Roh Kudus, sebab untuk kamu menjadi lebih kuat daripada apa yang kamu ada sekarang. You become more powerful, more stronger than what you are before. Come into the new spiritual realm, enter into the realm so that you are able to take that marbles that has been given to you, even though small. Macam batu yang David ambil batu yang David ambil itu batu yang kecil saja, bukan besar. Batu yang kecil saja, itu marble, macam marble saja. Tapi itulah yang digunakan untuk lontar terhadap what they call Goliath. Alright, so you have the authority and grace. Now, right now, the hand of God is upon you. Right now. Sekarang saya melihat Tuhan tangan kanan di atas kamu, atas kepala kamu. Ribola tara shandara bakari unduru bori anda, mengangkat segala keberatan. Every kind of burden, God is removing it from you. Now in Jesus' name, it is broken and I curse it and cast it out from you. And you are able to take the marble. Kamu sekarang boleh ambil guli itu. Sister, kamu sekarang boleh ambil guli itu. Ambillah guli itu. Oh, waktu lontar itu bukan sekarang. Ambillah guli itu dalam spirit. Ambillah guli itu yang diberikan kepada kamu untuk lontar kemudian. Now is for you to take. Polish it. Ambil seperti Daud. Ambil guli
ambil batu dan polish. Okay, dia melicinkan batu itu. So now the blessing is in your hands. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Puji Tuhan. Amen. Sister Doris, how do you feel? Macam mana kamu rasa sekarang? Rasa baik. Amen. Puji Tuhan. Amen. Amen. Nampak apa yang saya bagi tahu tadi? Faham dan nampak apa yang saya bagi tahu tadi? Paham. Okay. Mengerti. Yang guli Alright, itu, puji Tuhan. guli. Ya. Alright, macam batu lah, batu kecil Tuhan sudah berikan kepada kamu. Okay. Now I want to pray for another one or two more, satu atau dua orang lagi yang angkat tangan tadi. Kalau saya sudah miss, boleh highlight sikit, spotlight. Mary Lo. Okay. Ya. Siapa yang perlukan tadi healing yang penyembuhan, dan saya nak buat penyembuhan untuk okay, anybody else tadi kalau boleh Tadi ada bagi Mary Lo Penero. Mana satu? boleh thumbs up sekali Coba, lagi. ya, sekali lagi. Pastor Jipa, Siapa lagi yang minta didoakan yang tadi sakit? Silakan. Buat macam ini ya. Ya. Okay, Mary Sister Lo. Anna. Oke, boleh buka video Sister Mary Lo. Dan selepas tu Sister Anna ya, Sister Anna. Anda oke. Mary Lo, okay. Oke, Mary Lo. Kalau boleh okay. buka video, ini Mary Lo ya, oke. Okay, boleh highlight nanti saya doakan. Ya. Spotlight dia. Ya. Thank you. Sudah dia. Terus buka. Thank you Lord. Riba kashibariondo robo kababarian. Riba latu mariando robo shibaraba karian. Okay. Thank you Lord. Pastor Jipa sudah spotlight dia kan? Ya, sudah. Ya. Sudah. Alright. Thank you. Sister Mary Lo, I just want you to receive the healing upon your body. Okay. You understand English, Sister Mary? Boleh faham English kan? Ya. Faham English? Understand. Can understand. Can Yes. Alright. Sister Mary, you are from? Lahadapo, Sabah. Okay. Alright. Lahadapo. Okay. Alright. Okay. Now let's pray. I want to just release the blessing upon you. Okay. Di mana dalam tubuh kamu ada kesakitan itu, kamu letak tangan. Then let me just declare and you receive it. You receive it. Don't worry. Don't worry about anything. Now I rebuke the work of the enemy against you. Father, I release your healing upon her throat now in Jesus' name. Every work of the enemy against her throat, against her ability to worship you, Father, I command it to leave. Nothing can stop this power of the Lord to bring healing upon her body, Lord. Thank you, Lord. Every tonsils be healed in Jesus' name now, in Jesus' name. Every tonsils be healed now in Jesus' name. Set her free, God. Tonsil semua saya sebut dalam nama Yesus untuk keluar daripada tubuh dia. Ribola takababarianda. Every attack of the enemy now. Ribotakaku melidarianda. I pull it out in Jesus' name. Ereti mulahakatamu ribila darakuturianda. I break that curse in Jesus' name. It is not from your parents. It's not from your parents. It's not downloaded daripada keluarga kamu. Bukan daripada keluarga. Ibu mungkin ada. Bapa, it's not generational curse. I cancel that generation curse. I cancel it in Jesus' name. It's not going to affect you. Every thought of cancer, I resist it and rebuke it. Oh, Ribaka, semua peringatan tentang cancer, saya rebuke, saya nullify. I'm nullifying it in the name of Jesus. I rebuke the power of hell in Jesus' name. Devil, you got authority over my sister. Mary Lau is now healed in Jesus' name. Right now, she's free. Her throat is free. She is going to worship you, praise you, and Lord, that she's going to sing unto you gloriously, Lord. I release the glory of the Lord upon her, that her voice will be heard in Lahadatu, Lord. The voice will be heard everywhere she goes, oh Father. And let her, Lord, have the anointing to prophetically sing unto you, worship you, and to declare prophetic words. Now, thank you, Lord. God,
Tuhan bagilah kuasa, bagilah karunia Tuhan untuk membuat nubuatan melalui lagu, nubuatan melalui worship. Lord, right now in Jesus' name, I release that power of God to come upon us now. Be healed in your throat, be healed in your chest. Now everything is clear. Now in Jesus' name, it's all done. Finish. Amen. Amen. Jesus' name. Amen. Puji Tuhan. Amen. Haleluya, Sister Mary, haleluya. God bless you. Amen. 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 God bless you. All right. Sister Anna tadi kan? Sister Anna, Anna Anyi. All right. Okay. All right. Dan after this, saya akan bagi kepada prophet lain ataupun pastor lain yang boleh berdoa untuk orang lain. I will just pray for Sister Anna dulu ya. Sister Anna dari mana? Oh, ini Itu nih, kita punya tim nih. Okay. Kita punya pendoa intercessor nih. Dari mana? Dari mana ya? Sabah. Batunya. Miri, Sarawak. Oh, Sarawak. All right. Miri ya. Praise the Lord. Miri Sarawak lah. Okay. Sister Anna, di mana ada kesakitan itu, saya mau kamu letakkan tangan kalau boleh. Dan saya akan doakan untuk penyembuhan Tuhan ya sekarang ya. Mata saya lah. Mata dan telinga saya. Mata dan telinga ya. Okay, boleh letak tangan? Boleh letak tangan? If you can, yes. Just put your eyes and yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ribola shimata kalo dimilada katu ribaka turianda. Father, right now in Jesus' name, I declare the process of healing to take place upon her eyes and her ears. Telinga dan mata dia Tuhan, biarlah proses yang penyembuhan itu berlaku. Berlaku sekarang Tuhan. Berlaku sekarang. Satu proses penyembuhan yang luar biasa Tuhan. Biarlah dia melihat dengan lebih terang. Kesakitan itu keluar darinya. Dan telinga dia menjadi lebih clear. Lord, her ears become so sharp and her eyes become so sharp, Lord. And let there be healing in Jesus' name. I declare and prophetically speak to our eyes that our eyes will be like an eagle. Our ears will be sharp, Lord. Be sharp, Lord, to hear the voice of the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Sister Anna, lebih daripada mata biasa dan telinga biasa kamu, mata roh dan telinga roh kamu akan di-sharpen, akan di what we call this sharpen, dipertajamkan lagi ya. Kamu akan dengar suara Tuhan dengan lebih dahsyat dan dan melihat visi dan juga you will start seeing dreams, melihat mimpi daripada Tuhan. I see that you will start seeing mimpi. Akan melihat mimpi daripada Tuhan. Apabila kamu melihat mimpi daripada Tuhan, tulis, simpan dan juga share kepada grup kamu yang kamu berdoa supaya sama-sama kita boleh berdoa dan juga melakukan apa yang Tuhan mau melakukan. Alright, so the Lord is going to speak to you very clearly. See, God is going to bring healing to your natural eyes. Mata kamu yang biasa akan disembuh, telinga kamu yang biasa itu akan disembuh. Tetapi lebih daripada itu saya melihat telinga roh dan mata roh itu akan menjadi lebih tajam supaya kamu akan mendengar dan juga melihat lebih mendalam lagi, mengetahui apa yang rencana Tuhan itu dan boleh bercakap dengan kita. So it's going to become prophetic prayer. Alright, you are a prophetic prayer woman. Okay, seorang pastor, how to say that, Pastor Jipa? Ya. A prophetic prayer woman. Seorang pendoa profetik, pendoa profetik ya. Amen. Pendoa profetik ya. So terimalah. Thank you, Lord. Father, I release this anointing. Letak tangan kamu atas kepala kamu and let the anointing of the Lord. Father, anoint her for this purpose and for this season and for this time, Lord. For your name be lifted up, be glorified. And Lord, I bless her with a blessing. Saya bless her, Lord. God, saya, Lord, release karunia Tuhan. Thank you, Lord. Take over in Jesus' name. Amen. 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 Shalom. God bless you all. God bless you all. And then I leave it to others to continue to pray. Thank you. Biarlah yang lain pun boleh berdoa untuk satu sama lain. Thank you. Yeah, praise God. Thank you, Pastor Kumar. Yeah, maybe Pastor Daniel wants to share something or pray or minister. Yeah.
Praise God, praise God. Ya, saya nak share sedikit tentang satu visi yang Tuhan menunjukkan, ya. Visi ini menunjukkan semua orang sedang berdoa untuk satu sama lain, ya. Jadi ini merupakan satu visi yang bagus. Saya lihat, saya juga lihat ada beberapa jemaat Tuhan di sini dan juga di luar yang sedang berdoa untuk saya dan keluarga. So terima kasih. Dan tadi apabila Pastor Jipa sedang berdoa untuk semua bagi penyembuhan dari penyakit, juga Pastor Reverend Kumar. Tapi waktu Pastor Apostle Jipa berdoa, nampak macam yang kuat dan mencerahkan kawasan dan keadaan mereka yang memerlukan penyembuhan. Dan satu lagi saya nampak ada di kalangan kita ada seorang yang sakit tangan. Okay, tangannya sakit dari bahagian bawah ketiak sini sehingga penghujung pergelangan tangan itu, kesakitan itu. Tapi tadi ada yang menyebut tentang itu. Saya akan teruskan berdoa supaya penyembuhan itu datang untuk tangan jemaat, ya. Yang sembuh. So mungkin kita boleh menyebut Pastor Reverend Kumar atau Pastor Jipa untuk doa. Saya nampak tangan itu sakit di kalangan seorang di sini. Oke. Siapa di antara di sini yang merasa ada seperti yang dikatakan oleh Prophet Daniel yang tangan dia sakit? Pastor Rohana? Saya tengok. Ya. Oke. Kita akan berdoa untuk Pastor Rohana. Ada siapa-siapa lagi? Mungkin ini satu orang, mungkin dua orang. Oke, so kita akan berdoa bersama-sama, ya. Malam ini kita gotong royong berdoa terjadi kesembuhan buat Pastor Rohana. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami bertindak meresponi ini dengan iman kami, dan apapun yang kami ucapkan pasti jadi. Apa yang kami inginkan itu jadi, dan kami mau Pastor Rohana pada saat ini menerima jaman kesembuhan daripada ilahi. Tuhan, kami berdoa kesembuhan. Dia mau kesembuhan dan dia mendapat kesembuhan dan jadilah menurut imannya. Haleluya. Kami istirkan di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa penyakit ini mendengar. Oh, sama seperti Pastor Rohana mendengar suara kami ini. Ini bukan hanya sekadar suara, bukan sekadar kata-kata, tapi ada kuasa. Ada kuasa kesembuhan. Kuasa Tuhan mengalir. Ketika kami mengucapkan, kuasa Tuhan mengalir melalui kata-kata kami, mengalir melalui iman kami kepada hamba-Mu ini. Dia menerima kesembuhan daripada ujung rambutnya sampai di ujung kaki. Dia semuanya mengalami pada saat ini kesembuhan, pemulihan, bukan saja fisikalnya, tapi rohnya. Haleluya. Darahnya, semua tubuhnya mengalami pembaharuan pada saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sama seperti ketika Tuhan Yesus memanggil Lazarus keluar dari kuburan. Tiba-tiba terjadi pemulihan. Badannya yang reput itu kembali menjadi disembuhkan, dipulihkan menjadi satu tubuh yang utuh. Dan pada saat ini kami perintahkan terjadi suatu pemulihan. Seluruh seutuhnya tubuh hamba-Mu ini. Dan juga kepada semua. Sekali lagi saya katakan kepada semua. Ketika diucapkan ini, terjadi seluruh tubuh kami mengalami satu proses, satu pemulihan, kesembuhan, keutuhan di dalam nama Yesus. In the mighty name of Jesus. Jadi
Di dalam nama Yesus terjadilah menurut iman kami. Jadi menurut iman kami. Haleluya, kami meteraikan doa ini. Pasti jadi dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Thank you, Pastor. Thank you, Sister. Thank you. All those who are going through this problems, semua yang alami kesakitan, semoga pembuatan Tuhan bersama dengan kita. Dan terlihat ada di kalangan kita ada seorang yang berdoa seperti ini. Apakah strategi untuk survival? Bagaimana aku mau hidup dalam keadaan ini di mana semua pun tak ada penentuan. Seperti itulah doa. Ada satu jemaat berdoa seperti itu, kesusahan dan apakah strateginya. Jadi saya mau berbicara sama pada saudara itu dan juga Bu, ini Tuhan ada menunjukkan bagi saya bila saya berdoa. Saya pun samalah tanya soalan itu pada Tuhan. Jadi Tuhan ada menunjukkan dulu minggu lalu saya ada share, saya ada kongsikan visi saya apa yang Tuhan beritahu. Setahun 2025 ini masuknya kegelapan dengan satu tahun yang kering, yaitu 2026 itu akan kelihatan seperti kering, dan bagi tahun 2027 itu pertengahan itu akan nampak seperti kering juga, tetapi akan berlaku satu pencerahan di penghujung 2027. Jadi pencerahan ini bukannya sempurna atau penuh untuk mencerahkan satu Malaysia, terutamanya Semenanjung, tetapi dia akan pada satu mungkin 50% macam itulah dia akan berlaku macam pencerahan supaya kita tidak susah lah. Okey, jadi untuk menjawab soalan jemaat itu, kalian bersama kita itu apa yang akan berlaku itu. Saya rasa persoalan ini akan wujud dalam semua yang berdoa, semua yang sedang menanti untuk kata-kata daripada Tuhan. So, sama seperti itulah. So bagi saya buat yang saya terima seperti itu ya, saudara. Okey. Dan saya doa supaya kebijaksanaan Tuhan itu akan datang pada saudara atau saudari yang sedang menanyakan soalan ini, ya. Dan semoga berkat Tuhan pun akan datang bersama melalui pemikiran kita bagaimana mau buat survival itu, ya. Okey. Dan saya nak lihat Sister ini, Sister Rosna, Rosna Abai dengan Sister nama tadi nak lihat masa. Okey. Sister Jen. Mana Sister Jen? Yes. Ada. Sister Jen dari gereja mana? Dari ya? gereja mana? Gereja di mana? Gereja. Di Sabah. Ya. Sabah Sipitang. Sipitang. Oh. Saya Bikawang. So apa yang Sister Jen serving apa dalam pelayanan Tuhan? Dalam pelayanan kanak-kanak. Kanak-kanak, okey. So bagi Sister Rosnah tadi, Sister Jen, dan seorang lagi yang didoakan oleh Pastor Reverend Puma, ya. Okey, Tuhan mengatakan pintu-pintu akan terbuka bagi kamu, ya. So apa yang telah didoakan, okey, apa yang kamu sedang berdoa, pintu akan terbuka, right? Dan Tuhan akan berikan sebenarnya di sini Tuhan mengatakan ini bukan satu pekerjaan yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan gunakan segala situasi yang saudari-saudari sedang alami sekarang ini untuk
sebagai satu latihan, dan latihan ini akan pada akhirnya akan menyebabkan atau akan macam to become the person that God wants you to be. Ya, so, Tuhan telah tetapkan satu tahap bagi saudari-saudari, dan Tuhan mau makbulkan perkara ini, ya, dan ia akan berlaku, dan pintu-pintu ini akan terbuka untuk saudari, ya. Teruskan dalam usaha Tuhan dan teruskan dalam kerja-kerja pelayanan Tuhan, ya. Okey, dan satu lagi saya nampak ada seorang sister juga. Okey, kamu punya kamu punya hidup, saya nampak ada berlaku ada kuasa kegelapan, iaitu kuasa iblis itu datang mengganggu situasi keluarga. Saya tak mau, saya nampak sajalah sana ada salah seorang yang diganggu oleh iblis ini. Dan cara dia ganggu ini, dia ada macam satu jangka masa. Bila sudah sampai jangka masa itu, mungkin macam beberapa bulan sekali, mungkin 3 bulan kan 6 bulan sekali, dia datang ganggu pemikiran saudari, ya. So, dia datang sana dan dia ganggu. So pada masa itu seringkali akan berlaku perselisihan faham dengan suami. Okey, pada masa itu akan keluarkan kata-kata kesat terhadap suami. So ini adalah merupakan satu peringatan daripada Tuhan supaya kamu pada masa itu sudah rasa macam ada gangguan, dapat terus pergi ke gereja atau firman Tuhan atau suruh siapa doakan untuk kamu, sebab benda ini boleh mengganggu harmoni keluarga, dan dia boleh mengganggu kedudukan suami dalam keluarga. Sebab benda ini bukannya cara Tuhan telah menetapkan satu keluarga. So keluarga ini mempunyai tahap di mana suami itu adalah ketua keluarga. Jadi apa saja yang kita keluarkan kata kesat terhadap suami itu dia akan ada efek lah, dia punya kesan, ya, apabila melakukan ini, sama ada memberitahu kepada anak-anak atau jiran atau kawan atau terus pada si suami itu, ya, akan berlaku macam gangguan dalam keluarga itu. Saya nampak benda ini macam satu cycle, macam satu pusingan. Setiap satu jangka masa itu berlaku macam satu masalah dalam keluarga itu, masalah dengan terutamanya suami. Ya, jadi saya mau berdoa sekarang supaya benda itu tak berlaku. Ini macam satu benda yang sama tau. Itu saya nampak macam perkara itu sama, dan selepas itu selepas pusingan itu akhir, kamu akan rasa macam serba salah. Mengapa saya lakukan seperti ini? And then akan berlaku macam permohonan maaf, minta maaf, dan mengapa aku berlaku macam ini dan semuanya. So benda ini saya nampak ganggu, dan sudah berlaku beberapa siri gangguan seperti ini. Saya mau doa untuk saudari ini. Marilah kita semua berdoa sekarang, ya, namanya, ya. Okey, saya berdoa dalam bahasa Inggeris, ya. Father, just lift up Father, sister who's affected, Master, by this series of attacks over the marriage, Father, over the life of the family, over the children, Master, over the administration of the whole family circle. Lord, I just bring all works of the enemy. I just bind and I break and cast spirits out of this family feud and the relationship stuff. Lord, we just pray, Lord, pray, Lord, pray that you grant this sister peace, grant her grace and your mercy, O Father. And I pray for this spirit, your foul, wicked demon will break your power in the mighty name of Jesus. Cut you off from this family disturbance right now, in the mighty name of Jesus. Father, we just pray that you'll protect the husband and his wife and the children. Let your wall of fire must stay, pray, Lord God. Father, we stand from this plane, Master. With your grace and your mercy and your favor, come and rest upon this sister, Father. And I pray, Father, that you will speak
to the husband or master at all times, that your grace may flow through the family and through the circle for that way. In the mighty name of Jesus. Amen. So, that is the order, dan itu merupakan rancangan Tuhan dan juga peraturan Tuhan bagi keluarga ya. So, suami di atas dan isteri dan baru anak-anak ya. So, kita kena ikut urutan itulah, sama seperti Tuhan pun sama. First, the father and then the son. Son patuh pada apa yang father cakap, and then Roh Kudus itu dia akan testify tentang Jesus. Bukan bermakna kita ni kekurangan, tapi itulah peraturan yang Tuhan berikan kepada keluarga. So harap itu, sebab saya nampak kalau benda ini masih berterusan, dan mungkin akan berlaku perpecahan keluarga ya. So ini merupakan peringatan, kena jagalah benda ni ya, dari yang terlibat itu ya. Okey. Dan seorang lagi, kamu sedang tanyakan tentang macam contohnya apa yang kita cakap, itu harus macam menggunakan kebijaksanaan, waspadalah. Okey. Alright. So apa yang dihantar melalui hantaran kita, macam contohnya handphone atau apa sajalah alat perhubungan itu, so jaga apa yang dihantar dalam itu. Sebab saya nampak dan macam tadi saya nampak macam ada alat perhubungan kita macam phone and all. Saya nampak macam ada orang tapping in. Saya tak nampak begitu jelas siapa. Tapi saya nampak macam ada orang sedang mengikuti apa yang sedang dipercakapkan. So Tuhan ada menyebut supaya kita itu menggunakan kebijaksanaan ya, kita supaya tidak terperangkap dalam perangkap iblis itu ya. Terus berwaspada apa yang kita hantar. Saya pun tidak tahu sama ada, saya cuma nampak macam hantaran itu datang sedang diperiksa. Saya tidak tahu sama ada melalui orang-orang dari bahagian perundangan, contohnya macam lawyer atau sama ada macam badan atau Malaysia seperti macam polis kan atau patient kan, tak nampak macam alat-alat ini diperiksa, tidak tahu siapa. So berwaspadalah dan jaga-jaga semasa menghantar hantaran itu, apa saja penghantaran kita lah. Saya nampak bagi grup inilah, tak nampak bagi orang lain, tapi nampak dalam grup ini. So harus guna kebijaksanaan. Itu sajalah. Thank you Apostle Jupiter saja ya. Okay, thank you. Yeah, Pastor Daniel, thank you. Yeah. So, Pastor Jipa ada lagi? Kita mau teruskan? Okay, we will do the offering. Yeah, offering maybe you can share. You want to share the Yes, yeah. account or the QR code? Ya, kita akan ambil offering. So, feel free kalau Anda diberkati dan Anda mau mendukung pelayanan, ya, if you want to support this ministry, GAPM, ya, GAPM is stands for Global Apostolic Prophetic Movement, ya. So sebenarnya kita mengadakan satu pergerakan ataupun movement, ya. So this is a movement, ya. So ada QR code di sana, Anda boleh scan, ya, untuk memberi. Kalau Anda diberkati, ya tiada paksaan, tapi dari hati kita, ya, feel free to give from your heart. Alright, praise God. Dan offering ini akan dipakai untuk pelayanan
JPM, setiap pelayanan apa yang terjadi dan akan terjadi di dalam pelayanan inilah, ya. So, mari kita berdoa untuk offering ya. Let's pray for this offering. Oke, Bapa, Engkau berkati setiap tangan-tangannya memberi, Tuhan, pada malam ini Engkau berkati dan juga berkati persembahan offering ini Tuhan, Engkau kuduskan untuk pelayanan JPM ini Tuhan. Terima kasih. Saat anak-anakmu memberi, Engkau berkati hidup mereka. Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau berikan mereka berkat, Engkau curahkan berkat kemakmuran dalam hidup mereka, penerobosan, mujizat, kesembuhan, campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Dan terima kasih atas segala firman Tuhan malam ini, dorongan setiap nubuatan, dan juga peneguhan-peneguhan, dan juga kesembuhan Tuhan malam ini yang telah diistiharkan, yang telah dilepaskan malam ini. Terima kasih Tuhan karena kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Praise the Lord. Oke, saya ada sedikit tambahan. Ya. Supaya kamu tahu apa tujuan sumbangan ini kepada GAPM. GAPM kita bukan melayani di Zoom sahaja. Kebanyakan di Zoom, tetapi kita juga akan keluar, ya, pergi ke tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk melayani. Ya, kita akan mengadakan pelayanan seperti KKR, lebih kepada menyampaikan firman Tuhan, nubuatan, kesembuhan, pelepasan. Ya, itu bidang kita ada berlain-lain karunia di dalam tim ini. Jadi dengan sumbangan atau persembahan daripada kita semua, itu akan membolehkan kami untuk bergerak keluar. Dan juga di dalam GAPM ini kita ada beberapa keperluan seperti untuk kos Zoom, ya, karena dibayar ya Zoom ini, ada akaun dia, dan juga untuk menampung, membantu hamba Tuhan yang ada full time di dalam Zoom ini, dan bahagian keperluan-keperluan yang lain di dalam pengurusan. So itu dengan support daripada kita semua, GAPM akan boleh pergi jauh, ya. Di masa-masa akan datang, minggu depan saya akan post aktiviti GAPM di masa-masa yang lalu, ya. Dan kamu melihat bahwa kita bukan di Zoom sahaja, tetapi kita akan kemana-mana yang Tuhan perintahkan. Itu saja daripada saya serahkan masa ini kepada Pastor Carlo. Ya, terima kasih Pak Sujiper ya, dan terima kasih untuk semua. Kita masuk di dalam perjamuan kudus atau Holy Communion. So kalau Anda boleh lari ke dapur, ambil sedikit roti kah atau anggur kalau ada, ya, you can run to your kitchen. Kalau Anda sudah siapkan, kita mau berdoa dan masuk dalam perjamuan kudus pada malam ini. Ya, kita adakan perjamuan kudus ini untuk mengingati kematian Yesus dan juga kebangkitan Yesus, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan juga malam ini karena Pastor Kumar berbicara tentang hubungan Daud dan Yonatan, ya. So di dalam perjamuan kudus ini juga kita mau ingat dan kita mau istiharkan bahwa suatu connection atau persahabatan, hubungan yang ilahi terjadi di antara kita di sini. Walaupun kita datang dari berbagai denominasi, berbagai latar belakang, berbagai nama-nama gereja, tapi kita bersatu untuk satu matlamat, satu visi dan misi untuk membangun kerajaan Tuhan. Haleluya. Ya, dan kita berharap dan percaya bukan saja kita bertemu dalam Zoom, tapi suatu hari nanti kita akan bertemu secara fisikal. Dan kita akan boleh kenal satu sama lain dengan lebih dalam lagi. Dan biarlah hubungan seperti Daud dan Yonatan terjadi di antara kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau baca dalam 1 Korintus 11:23. Katanya, sebab apa yang ku telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, mari kita sama-sama makan roti dan minum anggur. Haleluya. Bapa, kami berdoa, Engkau berkati kami semua Tuhan, biar suatu perikatan persahabatan yang ilahi terjadi di antara kami semua. Engkau berkati GAPM ini Tuhan, setiap kami akan contribute, menyumbang kepada pelayanan ini yang akan membuatkan kami bertumbuh, menjadi dewasa, dilengkapi, diutus untuk melayani Tuhan, di mana saja kami berada, dan juga di dalam gereja dan pelayanan-pelayanan yang kami ada Tuhan. Terima kasih, kami di sini bergabung bersatu hati untuk membangun kerajaan Tuhan. Biar roh Tuhan datang dalam hidup kami, roh yang benar, a right spirit, a right attitude in the name of Jesus, seperti sikap-sikap yang ada dalam kehidupan Daud dan Yonatan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami puji nama Tuhan, kami sembah, kami mau berkati dan istiakan berkat kepada setiap kami yang ada di sini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada Pastor Jiper. Terima kasih Malam. kepada Pastor Carlo yang sudah memimpin kita dalam perjamuan kudus tadi. Thank you very much. Dia walaupun baru, tetapi dialah yang telah salah satu yang dihantar oleh Tuhan melengkapkan kita bersama dengan para hamba Tuhan, Prophet Kumar, Prophet Daniel, dan kita bersama-sama menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Ya, jarak ini, pelayanan ini berdasarkan BM, tapi kita ada antara bangsa, ada di sini ya. Ada orang asli, ada mungkin Chinese belum ada di sini ya. Ya. Tapi kita akan Sabah, Sarawak, dan inilah dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. So, terima kasih. Chinese ada satu, Kelvin Chia. Oh iya, sorry, ada. Sorry, brother. Ya, so di sini betul-betul kita mau bukan melayani satu suku sahaja, tapi kita melayani semua. Amin. Di dalam saya beritahu orang. Ada dua pula, ada dua. Lili lagi, Lili G. Lili. Oh, Lili Ya. juga ya. Puji Ya. Tuhan, lengkap. Sorry terlepas pandang. Tapi kita walaupun kata Prophet Kumar, kalau kita ada kasih yang tulus, dia tidak peduli bangsa sudah. Kita akan bagi-bagi, kita akan share. Di dalam hati saya ada orang India, ada orang Cina, ada orang Sarawak, orang Sabah. Itulah yang Tuhan mau. Karena di dalam hati Tuhan, saya percaya di dalam hati Tuhan ada segala bangsa. Amin. Orang Filipin ada juga. Ramai sini orang Filipin. Orang Filipin juga. Itu Tuhan sangat sayang. Ya, jadi jangan kita sembarang-sembarang katakan ini bangsa ini tidak mau. Bahkan even yang M itu pun ada di dalam hati Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau mereka ada di hati Tuhan, jangan kita mau sisihkan mereka juga kita doakan. Ya, Yes. jadi inilah misi gerakan GAPM ini untuk bangsa-bangsa. Kita tidak buat bisnis kecil-kecil, tapi ini adalah bisnis yang besar. Inilah bisnis Tuhan, bisnis yang besar dan dipercayakan kepada kita di sini. Dan biarlah kita menjadi berkat. Pertama-tama kita saling memberkati terlebih dahulu. Ya, dan saya sebagai salah seorang pemimpin di sini, saya sangat menekankan hubungan seperti Daud dan Yonatan. Ya, jangan cakap pasal revival, pasal yang besar-besar kalau hubungan itu tidak jujur. Ya, kalau tidak ada hubungan yang jujur, ikhlas, itu tidak panjang umur, tidak kemana-mana. Tetapi kalau kita ada kasih yang ikhlas, memang tidak sempurna, tetapi kita berusaha belajar. Ya, bukan mengasihi, bukan senang, bukan mudah untuk mengasihi orang yang lain.
yang tidak sama dengan kita, yang kita tidak kenal, yang berjauhan, tapi di dalam Tuhan ada sama Bapa, ada sama Roh Kudus, ada sama Tuhan Yesus di dalam kita. Itulah yang menjadi kunci menyatukan kita. Oke, jangan batasi pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya kita adalah generasi akhir zaman. Ia akan bersaksi menjadi garam dan terang yang akan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Jangan alang-alang bersaksi, kita berkati bangsa ini. Oke, jadi sampai di sini kita sudah selesai dan kita boleh buka mikrofon. Sila katakan sesuatu. Ya, selamat malam. Terima kasih semua. Shalom, shalom. Ya, terima kasih semua. Ya. Thank you everybody. Terima kasih Jumpa semua. minggu depan ya. Ya, jumpa minggu depan. Tuhan mengasihi. Tuhan berkati. Kita juga saling mengasihi. Walaupun pertama kali jumpa, kita saling mengasihi. Sudah lama tidak jumpa. Ya. Satu lagi, kalau belum ada dalam grup, Shalom. belum masuk dalam grup JAPM, bolehlah hantar nombor phone dekat Apostle Jeeper, ataupun saya pun bolehlah. Ya. So kita akan masuk ke dalam grup nanti. Ya. Adik Oke. saya itu Pastor. Ya. Pastor Jeeper. Ini tuh, adik saya tuh. Oh, oke. Nah, kalau dia mau beri number supaya kamu ikut terus perkembangan. Ada apa-apa? Ya. Oke, so terima kasih semua. Tuhan memberkati. Bye Pastor. Shalom. Malam Pastor Rohana. Malam. Oke. Terima kasih buat Mari firman lu. Tuhan. Haleluya. Ya. Zenaida. Zenaida ya. God bless you. Ada Amen. banyak lagi. Ada banyak lagi Ya. firman Tuhan yang akan dibagi. Yes. Shalom, shalom kepada semua. Oke, saya tutup ya. Yes. Oke, shalom, shalom. Bye.